Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi. Thumma ila jami'i masyayikhina wa mahdina ba'd. Sya'anillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para peserta pengajian online yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang air. Adapun model air yang nomor 3 adalah tahirun fi nafsih ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwal ma'ul musta'mal fi raf'i hadasin aw izalati najisin. Model air yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, yang lebih dikenal dengan sebutan air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Jadi ketika air itu sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, maka air tersebut namanya air musta'mal, yang hukumnya tidak bisa mensucikan tapi suci tapi tidak bisa mensucikan. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga air itu bisa dikategorikan sebagai air musta'mal. Syarat yang pertama adalah air yang digunakan merupakan air yang sedikit. Yang nomor 2, saya sebutkan syaratnya dulu ya. Yang pertama, airnya sedikit. Yang nomor 2, air tersebut digunakan untuk basuhan fardu, basuhan yang wajib. Yang nomor 3, air tersebut sudah terlepas, sudah terpisah dari anggota tubuh atau benda yang dibasuh. Yang keempat adalah tidak ada niat iltiraf atau niat mengambil air dari wadah, dari tempat air. Baik, kita akan bahas. Syarat yang pertama adalah airnya sedikit. Sedikitnya air, sedikit dan banyaknya air itu sudah ada ukurannya. Di zaman Nabi, air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kullah. Ukuran tempo dulu di zaman Nabi pakai kullah. Jadi air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah, sedangkan air banyak air yang mencapai 2 kullah atau lebih. Kemudian kita tidak perlu membahas tentang sejarah perkembangan atau perubahan dari kullah menjadi kati, dari kati sampai sekarang menjadi liter, tidak perlu ya. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa ukuran 2 kullah kalau dikonversi di zaman sekarang adalah, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 196 liter itu 2 kullah, ukuran 2 kullah 196 liter. Ada yang mengatakan 216 liter, bahkan ada yang mengatakan 270 liter. Bahkan ada juga yang mengatakan kurang dari 180-an lah, 176, 179 begitu. Jadi ulama beda pendapat mengenai kepastian ukuran 2 kullah. Saya lebih mengikuti pendapat yang mengatakan ukuran 2 kullah itu 270 liter. Anggaplah kita ikut yang 270 liter. Jadi ketika air itu tidak mencapai 270 liter berarti namanya air sedikit. Nah, air sedikit ini bisa menjadi musta'mal, air sedikit. Kemudian yang kedua, syarat ini harus terpenuhi semua. 4 syarat ini harus terpenuhi semua.
sehingga menjadi mustakmal. Jadi yang pertama itu air sedikit, yaitu air yang kurang dari 270 liter. Yang kedua, kemudian air tersebut digunakan untuk basuhan yang wajib, baik dalam menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Basuhan yang wajib di dalam menghilangkan hadas itu adalah basuhan pertama. Kalau dalam wudhu adalah basuhan pertama, bukan basuhan kedua atau ketiga. Karena basuhan kedua, ketiga itu tidak wajib, cuman sunat. Seseorang itu sunat wudhu 3 kali, wajah 3 kali, mengusap sebagian rambut 3 kali, tangan 3 kali. Basuhan kedua, ketiga itu sunat. Sehingga sisa air dari basuhan 2, 3 itu hukumnya masih suci, mensucikan, bukan mustakmal. Jadi air mustakmal adalah air yang digunakan untuk basuhan yang wajib. Berarti sisa air dari basuhan pertama. Itu ya syarat yang kedua. Untuk yang begitu juga dengan air sisa najis, air sisa basuhan najis, yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Nanti akan dibahas. Kita akan membahas tentang air mustakmal yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas dulu. Jadi yang pertama tadi adalah airnya sedikit, kemudian digunakan untuk basuhan yang wajib. Kalau dalam wudhu berarti basuhan pertama. Kalau mandi ya sisa mandi itu, sisa mandi. Kemudian yang ketiga adalah air tersebut sudah terlepas dari anggota tubuh yang kita basuh. Jadi selagi air itu masih melekat, masih belum jatuh, belum terlepas dari anggota tubuh, maka belum bisa dikatakan mustakmal. Baru ketika air itu sudah jatuh atau menetes dari anggota tubuh yang kita basuh, yang basuhan wajib, baru itu namanya air mustakmal. Contoh, seorang berwudu. Wudu itu caranya sunat 3 kali. Ketika seorang itu membasuh wajah, basuhan pertama, air yang menetes dari basuhan pertama itulah namanya air mustakmal. Untuk basuhan kedua dan ketiga itu hukumnya sunat, sehingga tidak mempengaruhi nama air, masih dikategorikan air mutlak. Air mustakmal itu yang air sisa basuhan yang wajib, yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya niat ightiraf, niat mengambil air dari tempat. Jadi ketika seseorang itu ingin menghilangkan hadas, anggaplah contoh menghilangkan hadas kecil, yaitu berwudu. Airnya sedikit, air kurang dari 2 kula. Nah, ketika dia mengambil air, tidak niat ightiraf, ightiraf itu mengambil air dari tempat itu, maka bisa menjadi mustakmal. Niat ightiraf, niat mengambil air itu kalau dalam wudu waktunya adalah ketika hendak membasuh kedua tangan, berarti setelah membasuh wajah dan hendak membasuh tangan, itu waktunya niat ightiraf. Berarti ketika seseorang itu setelah membasuh wajah, kemudian ketika sampai waktunya membasuh kedua tangan, ketika dia mengambil air dari wadah tersebut, kalau tidak niat mengambil air, maka langsung mustakmal. Karena apa? Berarti dia menghilangkan hadasnya tangan, langsung dimasukkan ke wadah, sehingga mustakmal. Makanya ketika perlu dibedakan, sehingga tidak mustakmal, perlu membedakan antara niat menghilangkan hadas kecilnya tangan, karena ketika itu sudah sampai waktunya tangan, dan adanya niat mengambil air dari wadah. Nah, di sini disyariatkannya atau diwajibkannya niat ightiraf. Ketika nyampe waktu membasuh tangan, maka ketika mengambil, niat mengambil air, sehingga air meskipun tangan menyentuh kepada wadah, air yang ada di wadah itu, yang airnya sedikit, akan tidak berpengaruh menjadi mustakmal. Karena apa?
Karena dia niat mengambil air, tidak niat menghilangkan hadasnya tangan. Seperti itu. Kalau adapun waktunya ightiraf, waktunya niat mengambil air ketika mandi adalah ketika sudah niat dan ketika tubuhnya, bagian dari tubuhnya tersentuh air. Itu baru niat ightiraf. Seandainya tidak niat ightiraf, maka langsung jadi mustakmal. Seperti itu. Jadi 4 syarat ini harus terpenuhi semua sehingga menjadi mustakmal. Tadi yang pertama adalah airnya sedikit, kemudian digunakan untuk basuhan yang wajib. Yang ketiga adalah air sudah terlepas dari anggota tubuh yang dibasuh atau diusap. Yang keempat adalah tidak adanya niat mengambil air. Adapun waktunya mengambil air tadi itu kalau dalam wudhu, maka ketika ingin membasuh kedua tangan. Kalau dalam waktu mandi adalah ketika sudah niat mandi dan air sudah menyentuh bagian dari anggota tubuh, baru dianjurkan, diwajibkan niat mengambil air. Jika niatnya mengambil air tidak sesuai tempatnya, tidak sesuai waktunya, maka memasukkan air ke wadah, menyentuh air di wadah sedikit itu, hukumnya bisa memustakmalkan air sehingga tidak bisa mensucikan. Seperti itu. Itu untuk air mustakmal yang digunakan menghilangkan hadas. Sekarang atau mustakmal digunakan untuk menghilangkan najis. Ini syaratnya ada 4. Yang pertama, air tersebut harus didatangkan menghilangkan. Artinya barang najis, barang yang terkena najis tersebut tidak boleh langsung dimasukkan ke air sedikit. Bila tidak, maka langsung najis, bukan mustakmal lagi tapi najis. Dalam artian air yang sedikit tersebut harus dialirkan ke benda yang terkena najis. Kalau andai kata benda yang najis tersebut langsung dimasukkan ke dalam air sedikit, maka bukan mustakmal tapi najis airnya. Syarat yang kedua adalah benda yang terkena najis tersebut harus suci setelah disiram, setelah disucikan 1 kali. Syarat yang ketiga adalah airnya tidak berubah. Berubah itu bisa warna, bau, atau rasa. Dan yang keempat adalah timbangan air tersebut tidak bertambah. Jika bertambah berat atau bertambah banyak, maka hukumnya najis, sebab lebihnya itu adalah najis. Jadi seperti itu. Jadi air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan najis itu bisa mustakmal kalau yang pertama airnya sedikit, kemudian harus didatangkan, artinya menyiramkan air kepada benda najis. Jangan dibalik. Yang kedua, benda yang terkena najis tersebut langsung suci, artinya hilang rasanya, baunya, dan warnanya. Yang ketiga adalah airnya tidak berubah. Kalau salah satu sifatnya itu berubah, salah satu sifatnya air, baik itu rasa, warna, atau bau, maka najis, bukan mustakmal lagi tapi najis. Dan yang keempat adalah kadar atau timbangan air yang digunakan untuk menghilangkan najis tersebut tidak berubah, bisa sama atau kurang. Kalau ternyata timbangan air setelah digunakan menghilangkan najis itu lebih berat, lebih banyak, berarti itu najis. Karena apa? Selebihnya itu najis, sehingga airnya najis. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk besok kita akan membahas tentang air yang berubah. Hukumnya sama, suci tapi tidak mensucikan karena ada perubahan di salah satu sifat-sifatnya. Nanti akan diteruskan insyaallah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.